Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Dona di program Cantik yang akan membahas mengenai kecantikan khususnya di bidang estetika medis yang menghadirkan berbagai narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone. Oke, telah hadir bersama dengan kita seorang dokter estetika yang sangat berpengalaman sekali, yaitu Dr. Shirley. Halo dok, apa kabar? Halo, Dokter Dona. Iya, wah ini vibes-nya dokter nih summer vibes banget nih ya. Summer. Bajunya cerah banget ya, flower banget nih ya. Jadi kita hari ini semangat banget ya dok ya, mau ngomongin tentang tema kita pada hari ini, yaitu tentang kerutan statis. Statis, nih, ya betul. Kan? Pasti yakin banget, banyak banget ya dok ya, pasti semua orang ngalamin yang namanya kerutan statis. Nah tapi mungkin boleh ini dok, diberikan gambaran dulu nih ke pemirsa, apa sih kerutan statis itu? Kerutan statis. Jadi istilah kerutan statis itu di mana ada garis-garis halus, lipatan-lipatan yang sudah muncul di kulit tanpa adanya ekspresi wajah Oh, oke. atau pergerakan wajah. Gitu. Ini berbeda dengan kerutan dinamik di mana yang muncul akibat kita berekspresi atau akibat kontraksi otot-otot pada wajah. Otot pada wajah ya. Betul. Kalau statis dia udah muncul sebelum kita ekspresi, muka dalam keadaan istirahat pun kerutannya udah tampak. Kita udah bisa terlihat. Iya. Oke, jadi ada dua gitu ya dok ya sebenarnya kerutan ya berarti ya. Ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau statis tanpa ada ekspresi Udah kelihatan. Udah kelihatan ya dok ya. Tapi kalau yang dinamis justru harus ada ekspresinya ya, ada pergerakan ototnya gitu ya. Betul. Baru terlihat. Nah, mungkin kalau dari segi area dok, paling sering itu kerutan statis tuh di daerah mana? Paling sering itu di daerah forehead ya, di sini. Di daerah dahi. Di daerah dahi, iya, daerah dahi. Sama di daerah ini, antara pertengahan antara alis. Antara alis. Bisa kalau dahi itu horizontal, di sini vertikal. Oke, jadi kalau di dahi itu garis-garis lurus. Garis-garis lurus horizontal. Tapi mendatar gitu mendatar, ya, dok ya? iya. Tapi kalau yang di daerah Kalau yang di antara alis biasanya dia vertikal. Oh, vertikal. Kan sering tuh lihat di sini garis dua. Kayak garis 11 gitu ya. Angka 11. Kayak angka 11 ya. Maka disebut juga garis kerut 11 itu ya, dok Kerut ya. 11. Oke, terus selain di area-area itu ada lagi nggak dok area lain yang sering juga tuh kerutan? Biasanya itu juga bisa di daerah sekitar mata. Juga ada Ada kerutan. kerutan juga daerah sekitar. Betul. Ya. Kayaknya saya juga udah mulai ada nih. Sama-sama. Udah mulai ada garis-garis. Ya kan apalagi di samping sama di bawah Natural, mata ya, dok, natural. Ya? Kan ada juga ya. Nah, tapi kira-kira kalau dilihat lebih lanjut, itu sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan munculnya kerutan statis? Yang menyebabkan yang menyebabkan itu biasanya ada banyak sih, bisa genetik. Bisa genetik ya. Genetik pertama. Jadi karena kalau anggota keluarga kita atau orang tua kita emang udah ada statis, emang dari muda udah ada statis, biasanya itu menurun. Oh, menurun. Cenderung rentan juga kita mendapat kerutan statis itu. Ada yang sejak muda emang udah ada. Udah muncul ya. Udah muncul, itu genetik. Itu Pertama genetik. Bisa juga karena UV. Paparan sinar matahari. Jadi UV itu kalau kita nggak pakai perlindungan yang cukup, biasanya kalau kita terpapar terus-menerus, jadi kulit juga berkerut. Jadi ada wrinkle. Jadi ada wrinkle, lama-lama jadi statis. Jadi statis. Kenapa dok kalau digali lebih dalam itu prosesnya seperti apa? Kok bisa matahari itu jadi bikin kulit jadi lebih gampang berkerut gitu? Karena terpapar matahari, lama-kelamaan, jadi kulit itu kan ada UVA, UVB, gitu ya? Jadi proses aging juga lebih cepat. Lebih cepat terjadi. Lebih cepat proses aging, itu juga nanti tergantung lagi dengan aging penuaan, itu juga ngefek. Proses aging lebih cepat, jadi kulit juga keriput, jadi muncul wrinkle, garis-garis halus, makin lama makin nyata. Makin lama Gitu, makin nyata. dalam. Jadi ternyata matahari juga jadi salah Penyebab, satu faktor ya, penyebab kontribusinya kontribusi juga untuk Waduh, kerutan. wah habis ini kita langsung buru-buru semua pakai sunscreen ya, pakai pelindung sinar matahari ya. Wajib dong. Wajib. Nah selain tadi yang genetik sama paparan sinar matahari, Matahari, lalu ada aging yang tadi, penuaan, aging, usia juga, karena kalau orang berusia itu kadar kolagennya berkurang, elastinnya berkurang, jadi itu protein-protein yang membuat kulit itu kelihatan kencang, itu udah berkurang. udah mulai berkurang. Jadilah garis-garis. Jadi garis-garis, muncul keriput, volumenya kan berkurang, jadi muncul keriput, cekungan-cekungan. Jadi itu karena Karena kolagennya berkurang. Oke,
jadi sebenarnya kolagen itu sebenarnya apa sih dok kira-kira di kulit itu dan fungsinya apa sebenarnya? Dia Kenapa penting fungsinya banget ya? ya penting banget karena kan kalau kita muda kolagen itu masih full. Banyak. Nanti lama-lama kita udah berumur, kolagennya berkurang terus. Berangsur-angsur, gradually dia kolagennya berkurang. Jadi fungsinya itu supaya kulit terlihat lebih kenyal, gitu, lebih kencang. Lebih kenceng. Jadi sebenarnya kayak lebih elastis. support dan struktur ya. Betul. Untuk Kekencangan kulitnya. Makanya kalau kita masih muda gitu ya, kalau kita cubit pipi kita, kulit kita masih kenyal gitu ya dok ya. Tapi coba deh kalau misalnya oma-oma kita gitu ya, pasti kulitnya lebih kisut gitu kan. Itu fungsinya kolagen. Betul. Oke, nah selain tadi dok, aging, genetik, papar sinar UV, kira-kira ada yang lain kah yang mau bisa mempercepat proses aging untuk akhirnya muncul kerutan statis? Biasa pola hidup, pola makan. Makan makanan yang kurang sehat juga bisa. Atau merokok juga bisa. Merokok bisa. Ya, kebiasaan merokok, asap rokoknya. Itu juga ya karena radikal bebas. Jadi memang sebenarnya tubuh kita tuh selalu kalau melawan proses aging itu kayak ngelawan antara ini dok ya, kayak apa? Radikal bebas dengan antioksidan gitu ya. Betul. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Harus makan makanan yang bergizi dan tentunya kita juga nggak boleh terlalu stres ya dok ya. Karena stres juga nggak bentuk. Tapi ya. Stres juga susah dihindari ya. Bener apalagi kalau tinggal di Jakarta tuh sangat menantang ya. Tiap hari ya. Betul. Di jalan aja udah stres. Di jalannya udah stres ya gitu ya dengan kemacetan Jakarta. Oke, nah tadi kan begitu banyak faktor tuh dok ya. Kira-kira kerutan statis ini gimana dok? Ada nggak tipsnya untuk caranya menghambat supaya nggak terlalu cepat muncul nih? Nggak terlalu cepat muncul. Mungkin buat peserta di rumah dulu ya. Kalau di rumah kira-kira bisa apa yang kita lakukan? Udah pasti karena tadi penyebabnya ada eksposi sinar matahari. Itu udah pasti kita harus pakai tabir surya dengan SPF yang cukup setiap hari. Gitu, mau di dalam rumah, di luar rumah, usahain pakai aja. Gitu, ya, usahain dipakai, dua-duanya dipakai, maupun outdoor. Karena indoor juga kan biasa ada sinar dari lampu atau kita masak, itu kan panas. Oke, jadi sebenarnya kegiatan yang hari-hari juga bisa hari-hari menyebabkan proses aging. Oke dok, wah tadi seru banget ya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk memperlambat munculnya kerutan statis bersama dengan Dr. Shirley. Tapi kita jeda dulu pariwara berikut ini. Tetap di program Cantik. Oke, kembali lagi pemirsa dengan program Cantik bersama dengan Dr. Shirley. Tadi kita sudah membahas ya dok ya tentang bagaimana cara untuk mencegah kerutan statis di rumah. Jadi apa yang bisa pemirsa lakukan di rumah nih tadi mengenai perlindungan dengan menggunakan SPF ya, sunscreen ya, dok ya. Nah kira-kira ada lagi nggak dok yang bisa kita lakukan nih para pemirsa di rumah untuk menghambat munculnya kerutan? Ada dong. Jadi untuk menghambat bisa juga dengan menggunakan skincare, perawatan kulit di rumah sendiri. Ya, perawatan kulit ya di rumah. Nah kira-kira perawatannya apa tuh dok yang cocok untuk menghambat? Yang cocok untuk menghambat bisa dengan bahan-bahan yang untuk anti-aging. Misalkan dengan retinoid, vitamin C, ya. Lalu dengan peptide dan HA, hyaluronic acid. Betul. Jadi itu untuk melembabkan juga, untuk hidrasi kulit, sama untuk mencerahkan, bisa juga untuk mengurangi flek-flek hitam. Oh, bahkan sampai ke flek aja juga bisa dikurangi ya? Bisa dikurangi. Oke. Nah, kalau misalnya peptide sendiri itu gimana tuh dok? Cara kerjanya, apalagi kan kalau yang kerut-kerut kan banyak orang tua tuh. Kira-kira cocok nggak kalau pemilihannya tuh peptide? Peptide cocok, karena peptide itu salah satu fungsi untuk melembabkan kulit, memberi nutrisi, juga. Dan melembabkan kulit. Kalau Fitse kan lebih ke mencerahkan, sama untuk kolagen, merangsang kolagen juga, seperti retinol juga sama. Seperti retinol juga sama ya. Nah kalau misalnya penggunaan produk-produk tadi tuh dok sebenarnya harus ada ininya nggak apa namanya regimennya nggak, mulainya berapa, mungkin awalnya dites dulu seminggu berapa kali gitu, karena kan kayaknya kalau retinol atau Fitse ada beberapa pasienku juga ada yang nggak cocok atau belum pernah pakai gitu. Kalau belum pernah pakai ya, kalau belum pernah pakai biasanya retinol itu
seminggu kita bikin 2-3 kali dulu. Jadi ada waktunya, nggak tiap hari ya, nggak setiap hari pakainya. dulu. Biasanya malam, kalau retinol malam hari kita pakai, itu mungkin hari ini pakai, nanti setelah 2-3 hari kemudian baru kita pakai lagi. Terus kita lihat bagaimana reaksi kulitnya, apakah ada kemerahan, apa ada pengelupasan pada kulit, seperti itu. Kalau ada pengelupasan harus lebih lama lagi, atau ditambah dengan moisturizer, dicampur moisturizer, ya bisa dengan ceramide ya. atau HA. Bisa juga pakai hyaluronic acid dicampur. Hyaluronic acid juga bisa. Jadi di sandwich juga bisa supaya nggak terlalu iritasi ke kulit. Nggak terlalu Gitu. iritasi ke kulit. Maksudnya tadi sandwich itu gimana, Dok? Sandwich, yang tadi Dok bilang sandwich. Oh, sandwich. Istilahnya sandwich bingung ya. Nah, Jadi maksud misalkan apa tuh, Dok, sandwich? moisturizer dulu nih. Moisturizer dulu. Moisturizer dulu boleh. dipakai ya? Boleh. Lalu kemudian retinol. Baru Lalu pakai bahan aktif. moisturizer lagi juga boleh. Jadi itu metodenya sandwich Sandwich tuh, tips dijepit. dari tips dari Dokter Shirley ya. Jadi kalau mau pakai retinol ya supaya nggak terlalu iritasi ke kulit, bisa moisturizer dulu dipakai. Lalu retinol, lalu moisturizer lagi boleh. Moisturizer lagi. Jadi 3 lapis gitu ya pakai. Sandwich ya, roti lapis. Terus apa lagi, Dok, kira-kira yang bisa kita lakukan nih? Selain tadi pakai pelindung tabir surya, minum hidrasi. hidrasi, karena dengan dehidrasi bisa menyebabkan juga kerutan. Dehidrasi juga bisa nyebabin Kurang minum, atau kulitnya yang dehidrasi, kurang lembab. Kalau kulitnya kering ya dry skin biasanya lebih cenderung untuk menimbulkan kerutan. Aku tipe dry skin banget sih. Ya, aku oily skin. Oke, beda problem nih ya. Beda kita problem. Ya, Dok, ya. Kalau aku memang gitu, Dok, dry skin. Jadi ini cerita pengalaman aku aja ya. Dulu sebelum aku kenal skincare gitu ya, mungkin sekitar belasan tahun yang lalu, sering banget skin crack. Jadi kulitnya ngelupas, perih, habis itu ganti kulit, habis itu kayak gitu tuh, kering siklusnya kayak gitu. Tapi memang ya itu sih, moisturizer penting banget. Moisturizer penting banget. Kalau nggak pasti cepat juga muncul kerutan ya. Agingnya lebih cepat, proses aging lebih cepat. Buat orang yang kulitnya kering. Kalau kulitnya kering. Ya, jadi harus skincare dan hidrasi juga. Hidrasi juga. Minum. Ya, Dok, ya. Bisa dari dalam kan? Dari dalam juga. Nah, selain itu kira-kira apa lagi, Dok? Selain kita cukup minum gitu kan ya, pakai skincare, ada lagi kah kira-kira yang bisa kita kerjakan di rumah? Di rumah ya. Kalau di rumah mungkin menghindari rokok. Menghindari rokok juga tuh. Asap rokoknya juga pasif. Terus sama makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, yang mengandung antioksidan. Jadi perlu konsumsi antioksidan ya, Dok? Antioksidan juga, sayuran, buah-buahan, atau suplemen. Oke, suplemen. Kira-kira ada vitamin yang dianjurkan nggak, Dok? Kandungannya apa yang bagus sebenarnya buat kulit? Kalau kita bilang segi konsumsi ya. Vitaminnya misalkan untuk kulit dari dalam juga gitu. Dari dalam vitamin C itu bisa bantu juga untuk mencerahkan kulit. Untuk kulit biasakan kalau infus juga ada kan vitamin C untuk kulit. Gitu. Jadi vitamin C itu penting juga ya dikonsumsi dalam bentuk buah dan sayur ya, Dok ya. Ya, betul. Supaya bisa membuat kulitnya juga lebih sehat tampilannya ya. Benar-benar. Makanya beda ya, Dok ya. Meskipun kalau orang yang sudah perawatan dari luar, tapi kalau dari dalamnya nggak dijaga juga sebenarnya beda hasilnya gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, kalau di treatment di estetik sendiri, Dok, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan nih untuk menangani kerutan statis ya, berarti ya kan? Untuk membantu ya, kita bisa dengan botox. Botox bisa. Botox bisa mengurangi. Sebenarnya botox tuh lebih ke kerutan yang dinamis. Sebenarnya lebih ke yang gerakan otot. Gerakan otot, ada wrinkles, botox biasanya lebih untuk itu, lebih ke treatment itu. Tapi kalau untuk statis bisa mengurangi, tapi nggak benar-benar menghilangkan kerutannya. Jadi masih ada sedikit. Masih ada sedikit. Oke, tapi tampilan lebih smooth gitu ya. Lebih smooth aja. Selain itu bisa juga dengan filler. Jadi kita mengisi volume dengan HA, mengisi volume di bawah wrinkles-nya, di bawah kerutan. Diisi supaya lebih naik, jadi kerutannya lebih samar gitu ya, Dok? Samar, lebih nggak terlihat. Tuh bisa juga dengan benang, tanam benang. Kalau tadi menarik banget, Dok, dengan filler ternyata bisa ya. Soalnya belakangannya lagi ngetren juga namanya filler dahi. Iya. Di dunia estetik nih lagi ngetren juga, ternyata bisa juga untuk kerutan. Bisa untuk kerutan. Statis ya, Dok ya. Oke. Dan biasanya yang dipakai apa, Dok, fillernya itu isinya? Hyaluronic acid biasanya. Hyaluronic acid ya.
Dan HA ini kontribusinya apa dok untuk menghilangkan kerutan? Untuk menghilangkan kerutan, jadi HA ini kita taruh di bawah kerutannya, Oh, oke. gitu, supaya dia mengisi. Oh, jadi ngisi. Mengisi kerutan. Kalau kerutan kan dia ada cekungan, jadi kita isi supaya dia lebih naik, gitu. Akan kelihatan lebih glowing nggak dok kulitnya juga? Pasti lebih glowing juga. Pasti ya. Karena tadi si hyaluronic acid Lebih kencang juga jadinya. lebih kencang juga ya. Karena tadi hyaluronic acid sifatnya itu ngikat air juga ya dok. Ngikat air, ya. Termasuk di skincare Lebih juga lembab. kan ya, jadi lebih lembab. Ya, jadi ternyata bisa tuh pemirsa ya, salah satu pilihan daripada treatment mengatasi kerutan statis itu dengan menggunakan filler di area dahi. Nah, kita akan jeda dulu pemirsa ya. Masih seru banget tadi ngomongin tentang perawatan apa yang kita bisa kerjakan untuk kerutan statis di dahi bersama dengan Dr. Shirley. Tapi kita harus jeda dulu. Commercial break berikut ini. Tetap di Cantik, Beauty is for everyone. Oke pemirsa, kembali lagi di program Cantik. Tadi kita sudah membahas ya bersama dengan Dr. Shirley treatment apa saja yang bisa kita lakukan di klinik berhubungan dengan kerutan statis ya dok ya. Tadi sudah dibahas mengenai botox, terus kemudian filler ya, tanam benang. tanam benang. Nah kalau tanam benang tuh menarik juga nih. Nah kenapa dok tarik tanam benang tuh bisa untuk mengatasi kerutan statis di area dahi? Karena tanam benang itu prosesnya, jadi kita taruh benang itu di bawah kerutannya, terutama di yang bawah kurang kerutannya, volumenya. Yang kurang volumenya. Jadi dia untuk merangsang kolagen, produksi kolagennya di situ dirangsang, jadi kolagennya makin banyak, nanti kerutannya juga lebih samar. Lebih samar. Tapi langsung kelihatan nggak dok? Kalau filler kan langsung ngisi nih. Langsung ngisi. Jadi Kalau langsung itu kelihatan. ada proses. Oh, ada proses. Ada Jadi prosesnya. mesti tunggu dulu. Harus tunggu, iya. Berapa lama tuh dok nunggu? Paling kelihatan sedikit. Kalau awal-awal karena ada benangnya juga di bawah, jadi kelihatan sedikit. Sedikit ngisi lah ya. Sedikit ngisi, tapi lama-kelamaan akan lebih bagus. Makin lama makin bagus. Bagus ya. Setelah 1 bulan itu lebih natural, lebih bagus lagi. Lebih natural, lebih bagus lagi setelah 1 bulan gitu ya. Nah selain tarik benang, kalau misalnya dengan laser gitu dok, memungkinkan nggak? Laser juga bisa. Bisa juga. Bisa dengan laser atau dengan pil. Dengan pilih. Chemical pills, Oh, ya, chemical pills juga bisa. Jadi dia mengangkat kulit lapisan yang paling atas. Oh, kalau chemical peeling gitu ya. Laser juga sama sih, laser juga sama. Jadi ada downtime-nya, ada pengelupasannya. Oh, dua-duanya ada pengelupasan nih. Ada pengelupasannya. Jadi karena kulit lapisan atasnya dikelupas, jadi ada kulit baru yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Lebih untuk pengencangan, Untuk pengencangan. tightening. Kalau buat lasernya sendiri dok, kan laser tuh banyak ya sebenarnya jenis-jenisnya. Nah kira-kira yang disarankan apa dok jenis lasernya? Biasanya itu lasernya CO2. CO2. Fraksional. Oh, fractional CO2. CO2. Oke, yang kalau lasernya itu ngebakar kulit bukan tuh dok, yang CO2 itu tuh? Iya, jadi nanti ada perlukaan, dibikin luka kulitnya, kecil-kecil, titik-titik kayak barcode. Kayak barcode. Istilahnya dari tadi ya. Kecil-kecil gitu, satu-satu gitu ya. Jadi seluruh area wajah dong ya dok ya, sekalian gitu pengerjaan. Bisa seluruh, bisa juga kadang area mata aja. Oh, mata juga bisa ya. Mata juga ya? bisa. Kalau ada kerutan statis di mata. Kerutan di mata juga bisa. Jadi bukan untuk kerutan aja, bisa juga untuk tekstur kulitnya, biar lebih kencang, biar nggak kendur, seperti itu. Gitu ya. Jadi biar nggak kendur tuh bisa juga tuh pakai laser CO2 untuk pengelupasan sehingga nanti lebih kencang, kulit lebih kencang ya, sama kolagenisasi yang baru akan lebih terbentuk. Betul, pori-pori juga lebih kecil. Nah selain tadi laser gitu dok, ada pilihan lain nggak? Bisa microneedling. Oh, microneedling. Dengan microneedling, dengan jarum kecil-kecil, jadi dibikin perlukaan kecil di kulit. Gitu. Bisa juga dengan akupuncture. Itu mirip-mirip cara kerjanya. Iya. Kalau akupuncture tuh apa dok? Kalau akupuncture itu jadi jarum kecil kita masukin di kulit, ditusuk di kulit. Jadi dia untuk merangsang kolagen di sekitar situ, sama melancarkan aliran darah. Jadi mirip dengan microneedling. Mirip dengan microneedling, tapi metodenya dengan akupuntur. Akupuntur. Jadi akupuntur itu jarumnya didiamkan di situ beberapa saat. Kalau microneedling kan bergerak terus. Iya, bergerak terus. Tapi mirip-mirip. Bisa berapa lama dok ditinggalin jarumnya itu? Nggak sampai pulang kan tapi? Nggak sampai dibawa ke rumah kan? Kalau mau bawa ke rumah juga boleh sih, gitu. tapi nanti cabut sendiri. Cabut sendiri. Biasanya sekitar 30 menit, 20 menit sampai 30 menit. Jadi ternyata dengan ditaruh di lokasi-lokasi tertentu bisa meningkatkan
ini ya dok ya, kolagenisasi. Kolagenisasi, betul. Sirkulasi darah Sirkulasi jadi lebih darahnya lancar juga. gitu ya. Oke, iya pemirsa, jadi dokter Shirley ini selain dokter estetik tapi memang spesialisasinya adalah juga ke terapi akupuntur Terapi ya dok akupuntur ya. Mungkin juga. nanti kita akan spesial nih ngadain episode yang khusus ngomongin akupuntur ya, biar dapat ilmunya dari dokter Shirley. Tapi ternyata tuh jadi satu pilihan juga ya dok ya untuk mengatasi bisa. kerutan statis ya. Dan sekarang banyak para pemirsa terapi-terapi dengan menggunakan akupuntur untuk indikasi kecantikan juga. Nah, kalau mengenai kombinasi treatment dok, nah gimana nih caranya, kan tadi kan pilihannya cukup banyak ya. Ada filler, ada botox, ada tanam benang, microneedling, laser gitu. Nah, bagaimana terapi apa yang paling cocok kira-kira? Pemilihannya gimana? Pemilihan terapi ya, biasanya itu tergantung pasiennya. Kita lihat, juga, ya. kita lihat kerutannya seperti apa, lokasinya di mana, Ya, gitu. Misalkan kalau di dahi itu bisa dengan botox, sama filler benang tadi juga bisa. Ya, benang juga bisa. Tapi biasanya itu ada jarak ya, kita kasih jarak dulu. Berjarak. Jadi nggak semua dikerjain satu hari gitu ya dok? Iya, kasih jarak. Karena biasanya botox itu kan untuk yang dinamis. Kerutan dinamis. Kalau dia emang ada dinamis juga, biasanya kita botox dulu. Nanti kita lihat kalau emang belum berkurang atau masih mau dikurangin lagi untuk kerutan statisnya, bisa ditambah filler atau benang gitu. Oke, jadi bisa kerjakan treatment yang, karena botox itu bisa untuk menghilangkan yang kerutan dinamisnya hilang. Gitu. Karena seringkali kerutan statis disebabkan juga oleh kerutan dinamis. Ya, kadang-kadang kerutan statisnya juga ikut hilang kok kalau di botox ya. Jadi kita botox dulu, kita lihat. Oke, setelah itu baru dilakukan treatment yang lain. Bisa juga skin booster. Skin booster juga sekarang Skin booster juga lagi, iya betul. Skin booster di kerutan-kerutannya itu juga bisa menyamarkan kerutan. Yang produknya apa dok, skin booster yang biasa dokter Shirley suka yang pakai? Biasanya kalau untuk kerutan itu yang ada isinya HA, hyaluronic acid. Karena untuk melembabkan, dia untuk mengurangi kerutan-kerutannya juga. Gitu. Oke. Kalau penggunaan dengan kolagen stimulator apakah bisa dok? Kan sekarang lagi juga mulai booming ya, treatment kolagen stimulator ya. Baru mulai booming, bisa. Bisa juga bisa. Ya. Kalau dia tuh sebenarnya apa dok yang disuntikin kalau kolagen stimulator? Kalau kolagen stimulator itu biasa ada bahan-bahan tertentu yang disuntikin. Gitu. Oke, yang fungsinya jadi dia fungsinya untuk menstimulasi kolagen, gitu ya, lebih ya? kolagen. Lebih banyak kolagen. Jadi bisa untuk di wajah, bisa untuk di tubuh, di leher, di lengan, di tangan juga bisa. Jadi banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya, betul. Kalau dari segi pengulangan sendiri dok, kira-kira dokter akan menganjurkan berapa kali sih pengulangan supaya kerutan statis itu bisa lebih maksimal hasilnya? Ya kita bisa bilang nyamar ataupun hilang gitu ya. Hilang. Kalau untuk botox kan biasanya kita anjurkan 4-6 bulan. 4-6 bulan sekali. Kemudian kalau emang perlu filler juga sama. Nanti kita lihat udah hilang atau belum fillernya. Gitu. Mungkin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ya. 1 tahun ya dok ya. Benang juga sama. Sekitar segitu, 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau treatment-treatment yang lain kayak misalnya laser atau microneedle gitu, apakah lebih cepat pengulangannya dibandingkan dengan filler? Iya, bisa lebih cepat. Karena kalau laser, biasanya laser kan ada downtime-nya. Downtime-nya kira-kira 1 minggu. Karena tuh kulitnya nanti kayak barcode itu hitam-hitam. Ada pengelupasan. Jadi setelah ngelupas baru tuh bagus. Jadi sekitar 1 minggu baru bagus. Paling sekitar paling cepat 1 bulan, kadang ada yang 2 bulan. 2 bulan ya, untuk memaksimalkan untuk gitu maksimal pengulangannya. Ternyata segitu banyak tuh para pemirsa ya pemilihannya ya. Sebenarnya pengen lebih detail lagi sih diulas bersama dengan dokter Shirley gitu ya, karena sangat informatif banget. Tapi kita harus tutup dulu episode kali ini, tapi jangan khawatir karena kita akan kembali dengan topik-topik yang juga tidak kalah menarik. Akan dibahas gitu ya, tetap bersama dengan kami di program Cantik. Saya Dr. Donna, Dr. Shirley dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Inilah program Cantik, Beauty is for everyone.